سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Bab targhib fi qiyamil laili. Bab tentang motivasi anjuran untuk bangun malam, ibadah di malam hari atau yang kita kenal dengan tahajud. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang artinya wa minal laili, dan dari waktu malam, fatahajjad, maka tahajudlah bihi, di waktu tersebut, nafilatan laka, sebagai sunnah untukmu. Tahajud itu untuk Nabi Muhammad wajib hukumnya, untuk umatnya sunnah. Asa ayyab'atsaka rabbuka, semoga Tuhanmu membangkitkan kamu maqaman mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu, kata Allah, siapa mereka? Hamba-hamba Allah yang soleh. Tandanya apa? Di antara tanda hamba Allah yang soleh itu, di antara tandanya, qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kalau malam sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, artinya di waktu sebelum subuh, mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi tanda orang soleh itu diantaranya mereka malam sedikit tidur. Tapi mereka sedikit tidur itu bukan digunakan untuk ngembun bergadang, tidak ada gunanya. Yang mereka lakukan adalah ibadah, tahajud, dan mereka membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah fi sa'idin wahidin fayunadi munadin aina alladhina tatajafa junubuhum anil madaji' fayaqumun wa hum qalil yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Kata Nabi Muhammad, nanti di akhirat manusia itu semuanya dikumpulkan di suatu tempat, di suatu lapangan. Kemudian ada suara panggilan. Apa suara panggilan itu? Suara pengumuman. Mana orang-orang yang waktu di dunia istiqomah sholat tahajud? Mana orang-orang yang waktu di dunia mereka continue selalu bangun tahajud? Mana orang-orangnya? Nanti ada suara panggilan seperti itu. Semua orang akan mendengarnya. Mana orang-orang yang waktu di dunia istiqomah, continue, selalu bangun tahajud? Apa kata Nabi Muhammad? Fayaqumun, mereka pun berdiri. Yang ahli-ahli tahajud nih berdiri. Wahum qalil, nah ini jumlah mereka sedikit, kata Nabi. Yang ahli tahajud itu sedikit. Apa kata Nabi Muhammad? Fayadkhulunal jannah bighairi hisab, maka mereka pun masuk ke syurga Allah tanpa ada hitung-hitungan lagi. Kan kita ini kan di akhirat, hamba-hamba Allah itu kan semuanya amalnya dihitung tiap hari. Nanti masing-masing itu akan ditampakkan. Hari ini jam sekian apa yang dia lakukan. Oh, lagi duduk di Masjid Al-Ikhlas sambil menunggu Isya, diisi dengan majelis taklim. Habis Isya apa yang dilakukan? Setiap hari yang dilakukan itu akan dilihat di pengadilan akhirat nanti. Semuanya dilihat. Satu-satu dihitung amalnya. Ini baik, ini buruk, ini sia-sia waktunya. Itu satu orang. Itu nanti di akhirat berapa triliun orang jumlahnya. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tuh berapa triliun jumlah orang. Masing-masing satu-satu dihitung amalnya. Berapa lama kita mau antri, berapa lama kita mau nunggu
amal kita diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Belum lagi kita nanti di sana kan tak pakai baju. Ramai orang. Itu hisab. Amalan dihitung. Repot. Susah, lama nunggunya. Tapi ada tiket khusus. VVIP. Tak perlu nunggu. Tak perlu dihitung lagi amalnya. Tapi langsung diperintahkan. Masuk surga. Siapa? Yang ahli bangun tahajud. Artinya dia istiqomah tiap malam bangun tahajud. Tak pernah dia tinggalkan itu tahajud. Maka orang yang seperti itu dia aman. Tak perlu khawatir amalnya diperhitungkan oleh Allah. Orang seperti itu jumlahnya sedikit kata Nabi. Jadi nanti pas dikumpulkan di padang mahsyar itu ada suara panggilan, mana orang yang waktu di dunia istiqomah ahli bangun tahajud. Kaget dia, kejut. Mana orang yang ahli bangun tahajud kata Nabi? Mereka berdiri, jumlahnya sedikit, kemudian mereka masuk surga tanpa hisab. Nah ini kan berita gembira nih buat kita nih, ya kan? Berita gembira untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di hari yang sangat menakutkan itu, di hari yang sangat mengkhawatirkan, yang mana kita belum tahu nasib kita nanti gimana tuh. Kan tidak tahu kita. Bagaimana nasib kita nanti itu selamat apa enggak? Nah Nabi Muhammad kasih solusi. Kalau mau selamat, masuk surga tanpa hisab, mulai sekarang rajin-rajin bangun malam solat tahajud. Jadi kalau kira-kira datang malas kita, mau bangun tahajud datang malas, bisikkan pada hati kita, ente mau ke susah-susah di akhirat, ente mau ke amal perbuatan ente dihitung-hitung dulu oleh Allah Ta'ala. Kalau tak mau dihitung, bangun solat tahajud. Itu bisikkan, biar kita semangat untuk bangun tahajud. Dulu ada seorang wali Allah, namanya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar di Hadramut. Beliau ni rajin bangun tahajud. Pada suatu malam beliau sakit. Saking panasnya badan beliau tu, sampai beliau pakai selimut 3 lapis. Dari lapisan selimut yang ketiga tu dirasakan panasnya masih terasa. Saking panasnya badan beliau tu. Luar biasa demamnya. Tapi ketika tiba waktu tahajud, apa beliau bilang sama dirinya? Kata beliau, "Hei nafsuku, jangan cegah aku untuk bangun tahajud." Bangun langsung beliau. Bangun, kemudian beliau bersuci, tahajud. Tahajud beliau. Habis tahajud, kemudian subuh, baca wirid apa? Baring lagi, sakit lagi beliau. Jadi tak mau sekali meninggalkan tahajud. Ya. Sampai-sampai beliau pernah begini nih. Pada suatu malam, rumah beliau itu dekat sawah. Pada suatu malam, beliau mendengar di sawah itu ada orang ribut. Kenapa? Nyangkul. Tengah malam, membajak sawah, kemudian menanami ladangnya. Apa kata beliau? Itu orang-orang rela bangun malam. Mereka tinggalkan tidurnya. Mereka melawan ngantuknya hanya untuk urusan dunia. Mereka rela bangun. Kenapa kata beliau? Orang-orang yang menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kenapa orang-orang yang menginginkan ampunan Allah? Kenapa orang-orang yang menginginkan keberkahan dari Allah tidak mau bangun, kalah sama mereka tu? Ya, coba lihat orang-orang yang pergi ke pasar tu, yang dagang di pasar tu. Ya, sarikan, Lamboyan lah terutama tu. Coba tengok. Kadang-kadang jam 11 mereka dah pergi dah. Tak tidur-tidur tu. Sampai kapan? Sampai pagi jam 8 kadang. Baru pulang. Kadang jam 2 mereka turun. Balik nak balik jam 10 kadang-kadang. Bisa mereka ngelawan ngantuknya kan? Karena untuk apa tu? Cari duit kan? Itu kata beliau.
Kok orang yang pergi ke pasar, orang yang pergi cari duit bisa melawan ngantuknya, bisa melawan meninggalkan tidurnya untuk cari duit? Kenapa orang yang cari kedudukan tinggi di sisi Allah tidak mau melawan ngantuknya? Kenapa orang yang cari ampunan keberkahan dari Allah tidak mau melawan ngantuknya? Kenapa? Kata beliau. Heran beliau. Makanya bangun tahajud memang berat pertama. Berat. Tapi banyak suatu kenikmatan itu dapat dirasakan setelah awal mulanya dimulai dengan paksaan. Saya ulangi. Banyak kenikmatan itu dirasakan awalnya dimulai dengan paksaan. Sebenarnya awal-awalnya tidak enak, dipaksa. Tapi ujung-ujungnya kenikmatan yang dirasakan. Seperti tahajud ini. Pertamanya susah, dipaksa. Karena belum terbiasa kan? Dipaksa. Akhirnya karena udah terbiasa, ujung-ujungnya nikmat yang dia dapat. Nikmat dia bangun tahajud. Kenapa? Tenang jiwanya. Di saat orang tidur, suasana tenang, tidak ada berkecamuk, tenang. Dia ke masjid, dia sholat tahajud, dia zikir kepada Allah SWT, istighfar, ingat-ingat dosanya. Nikmat. Itu nikmat tak bisa dinilai dengan duit. Kenapa? Ada di sini nikmatnya. Itulah yang dirasakan para wali-wali Allah. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah tuh. Mereka merasakan nikmat manis ketika bangun malam sholat tahajud tuh. Itu yang kita cari tuh. Ibadah bukan terpaksa, tapi manis. Tapi memang awal mulanya harus dipaksa dulu. Ujung-ujungnya manis yang dirasakan. Nikmat rasanya, lezat rasanya. Makanya jangan tinggalkan. Ya, coba lihat apa kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Beliau bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum wa maghfaratun lisayiat wa manhatun 'anil ismi wa matradatun lidda'anil jasad." Apa kata Nabi Muhammad? Hendaknya kalian bangun malam salat tahajud, kata Nabi. Karena salat tahajud itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Coba lihat. Apa kata Nabi? Kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Itu tahajud. Berarti salah satu tanda orang itu mau jadi soleh, salah satu syaratnya bangun tahajud. Tetapi bukan artinya kalau bangun tahajud pasti soleh. Belum tentu. Cuma salah satu syaratnya jadi orang soleh itu bangun tahajud. Karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian, kata Nabi Muhammad. Itu. Yang kedua apa kata Nabi? Wa maghrabatun lakum ila rabbikum. Dan tahajud itu sebagai jembatan untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jembatan. Penghubung untuk mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, kata Nabi. Yang ketiga, wa maghfaratun lisayiat. Tahajud itu dapat melebur kesalahan-kesalahan kalian, kata Nabi. Yang keempat, wa manhatun 'anil ismi. Dapat menghapus dosa. Yang kelima nih, wa matradatun lidda'anil jasad. Dapat mengusir penyakit dari badan kita. 5 kata Nabi. Dalam satu hadis ini 5 faedah atau manfaatnya tahajud. 1, kebiasaan orang soleh. 2, jembatan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3, pelebur kesalahan. 5, penghapus dosa. 4, penghapus dosa. 5, sebagai penolak penyakit dari badan. Itu dalam satu hadis. Hadis yang tadi pertama saya bacakan, akan masuk syurga orang yang ahli tahajud tanpa hitung-hitungan. Kalau udah dengar hadis ini masih malas lagi mau bangun tahajud, tak tahulah dah saya. Bukan kaleng-kaleng balasannya. Bukan kaleng-kaleng balasannya. Masuk surga tanpa hisab lagi. Masuk surga itu udah luar biasa balasannya.
Apalagi tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Buat siapa? Buat orang yang ahli tahajud. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Syaraful mu'min qiyamul lail." Al-hadis. Apa kata Nabi? Syaraful mu'min, kemuliaan orang yang beriman itu qiyamul lail, ada pada bangun malam, salat tahajud. Jadi kalau mau dapat kemuliaan dari Allah, orang yang beriman, di mana letak kemuliaannya? Kalau kita ditanya, di manakah letak kemuliaan orang yang beriman? Nabi Muhammad jawab, kemuliaan orang yang beriman letaknya ada di bangun malam solat tahajud. Berarti kalau dia tidak bangun malam solat tahajud, tidak ada kemuliaan orang yang beriman itu, tidak ada kemuliaannya. Karena disitulah letak kemuliaannya. Makanya beda orang yang ibadah dari malam sampai subuh tidak tidur. Misalnya ada orang ibadah nih, dia habis sholat isya diam di masjid, sholat ngaji zikir sholawat, sholat ngaji zikir sholawat terus sampai subuh, tidak tidur nih. Kemudian ada lagi satu orang, dia tidur malam, kemudian tengah malam jam 3, setengah 4 sebelum subuh dia bangun. Mana yang lebih utama nih? Mana yang lebih hebat? Yang tidur dulu. Kenapa yang lebih hebat tidur dulu? Karena yang tidur dulu tuh dia harus melawan dirinya untuk bangun dari tidur tuh. Kalau yang tidak tidur dari malam tuh memang udah enak dia, memang tak tidur kan? Udah ibadah zikir sampai subuh. Tapi kalau yang tidur dulu, maka dia lebih berat dan lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia harus melawan dirinya untuk bangun dari tidur itu. Makanya yang namanya sholat tahajud harus tidur dulu. Kalau tidak tidur dulu, bukan tahajud namanya. Kalau ada orang tidak tidur dari isya, tidak tidur, terus dia ibadah. Tahu-tahu tengah malam jam 3 dia sholat hajat, atau dia sholat istikharah, atau sholat taubat misalnya. Bagaimana? Bagus. Tapi bukan tahajud tuh namanya. Kenapa bukan tahajud? Karena dia belum tidur. Yang namanya sholat tahajud itu harus tidur dulu, dia sebentar. Tidur, kemudian dia bangun. Nah, kalau setelah dia bangun, dia sholat tahajud, sholat apa saja tahajud tuh namanya. Sholat apa saja. Misalnya nih, sebagaimana yang saya pernah sampaikan kemarin, pada pertemuan yang lalu, yang namanya sholat witir itu kan, minimal 1 rakaat, maksimal kan 11. Tapi kalau 1 rakaat tiap malam hukumnya makruh. Ya makruh itu tidak disenangi dalam Islam walaupun tidak dosa. Cuma minimal lebih bagus tiap malam tuh 3. Kalau bisa 11 lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak bisa minimal 3 rakaat. Orang sholat witir itu lebih bagus sholat witirnya habis isya, ba'diyah isya langsung witir. Bagi orang yang tidak yakin kalau nanti malam sebelum subuh dia bangun, tidak yakin, maka habis ba'diyah isya langsung sholat witir. Tapi kalau dia yakin, kuat sangkaannya, dia akan bangun nanti sebelum subuh, karena kebiasaan dia bangun sebelum subuh, maka lebih bagus dia sholat witirnya nanti, bangun tidur itu sebelum subuh. Nah, kalau dia nanti sholat witir di malam hari itu, sebelum subuh bangun tidur, sebelum masuk subuh dia sholat witir, itu udah tahajud namanya. Walaupun dia tidak niatkan tahajud, sudah tahajud namanya. Kenapa? Karena dia laksanakan itu sholat setelah tidur sebelum subuh, tahajud namanya. Walaupun niatnya sholat witir. Begitu juga kalau dia laksanakan itu sholat taubat, sholat duha dan lain-lain. Sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, itu tahajud. Kenapa? Karena dilaksanakan di malam hari setelah tidur sebelum subuh. Tahajud juga namanya. Makanya mulai besok nih, nanti sebelum subuh, kan subuh kan nanti besok ini jam 4:25. Jam 4:25 nih besok insyaAllah. Nah, kalau tidak bisa awal-awal bangun, minimal jam 4 kurang 15 bangun. Kan? Jam 4 kurang 15, 40 menit sebelum subuh, bangun, kamar mandi, bersih-bersih, wudu,
Siap. Sisa 30 menit atau 25 menit, nah cukup. Salat tahajud. Misalnya belum witir, nah udah salat witir. Habis salat witir 3 rakaat, doa. Curhatlah kepada Allah. Jangan curhat di medsos. Ini kadang-kadang di medsos curhat. Kan? Galau kata dia. Kadang-kadang tulis di medsos galau, stadium 4. Pusing kata dia. Kadang-kadang di medsos nulis, ya Allah, banyaknya masalah hamba ini. Bukan di situ kalau mau curhat, bukan. Kalau mau curhat tuh kepada Allah. Dan yang paling bagus waktu untuk curhat tuh di waktu tahajud. Itu waktu paling terbaik. Waktu untuk kita bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk, habis doa, cobalah rasakan. Ya, habis tahajud, duduk doa. Ngomonglah sama Allah, ya Allah, saya punya hajat ya Allah. Nah, ngomong. Kalau kita berani ngomong dengan bos kita, kalau kita berani dengan ngomong atasan kita, padahal dia juga hamba Allah. Kenapa kita tidak mau ngomong mengutarakan isi hati kita kepada pemilik segala-galanya, yang maha mampu atas segala-galanya? Ngomong, ya Allah, saya punya masalah ini, saya punya keperluan ini, saya punya hajat ini. Ngomong sama Allah. Lagi tenang, kan enak tuh tenang. Hati pun plong, enak ngomong. Udah selesai kita sampaikan isi hati kita kepada Allah. Kalau masih ada waktu, baca istighfar. Ya. Ada kita diajarkan oleh ulama istighfar. Istighfar ini kalau orang tidak punya anak, ngamalkan ini, insya Allah dia punya anak. Kalau dia rezekinya susah, ngamalkan ini, insya Allah lancar rezekinya. Kalau dia punya kebun yang tak tumbuh, dia baca istighfar ini, insya Allah tumbuh tanamannya. Apa istighfar itu? Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Artinya, astaghfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah yang maha agung. Innahu, sesungguhnya dia, kana ghaffara, maha pengampun. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Baca 70 kali. Jadi kalau ada misalnya keluarga yang tak punya keturunan, suruh baca istighfar ini, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara 70 kali, tapi habis sholat tahajud, suruh dia bangun tahajud. Insya Allah dia punya keturunan. Ini mujarrab, artinya sudah banyak teruji. Banyak orang ngamalkannya, diamalkan, dapat anak. Salah satunya. Saya dulu punya murid di Jawa. Habis dia nikah, lama dia tidak dapat keturunan. Dia hubungi saya, Bib, minta amalan biar saya punya keturunan. Saya suruh, coba amalkan ini. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara 70 kali setiap habis tahajud. Dia amalkan. Tidak lama dia hubungi saya, Bib, alhamdulillah istri saya hamil, gitu dia. Dan alhamdulillah udah punya anak kan. Nah itu udah banyak yang seperti itu, yang tidak punya keturunan, yang bisnisnya macet, yang punya tanaman tidak tumbuh, dia punya kebun, punya apa, kering gitu. Baca itu, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara 70 kali habis tahajud. Habis tahajud udah doa, udah istighfar, masih ada waktu, ambil Quran sambil nunggu subuh ngaji. Ya. Sambil nunggu subuh ngaji. Masuk subuh salat. Nikmat hidup kita macam itu. Ya. Nikmat, hati tenang. Hidup tentram, jiwa kita tentram. Kalau kita isi dengan seperti itu tiap malam coba ya. Nah, ingat mulai besok motivasikan diri kita. Ayo. Jangan malas tahajud. Saya pengen jadi orang soleh. Salah satu tandanya bangun tahajud. Saya pengen masuk surga tanpa hisab. Salah satu tiketnya tahajud. Istrinya bangunkan. Sayang-sayang lah bangunnya. Sayang, lus-lus ya dia. Bangun tahajud gitu. Suruh bangun. Anaknya kalau udah mulai besar, bangunkan, suruh tahajud biasa kan. Ya, itulah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu seperti itu. Yang hidup ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Azan nih.
Isya. Nah, ya. Jangan sampai ini pelajaran hanya berlalu tapi tak membekas. Praktikkan mulai besok, jangan tinggalkan tahajud. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu. Nah. أشهد أن لا إله إلا الله